Berikan jalan. Tetesan getah pohon karet ini menjadi sumber pendapatan mayoritas warga desa Alimukim di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Demikian pula bagi keluarga Jumania. Di akhir pekan seperti ini, kedua anaknya, Amrullah dan Fadlan, menggantikan pekerjaan sang ibu. Ya, hamparan perkebunan karet ini bukanlah milik mereka sendiri. Jumania dan anak-anaknya hanya bertugas menggarapnya. Atas jerih payah ini, mereka berhak atas sebagian hasil penjualan getah karet yang mereka kumpulkan. Pohon getahnya ampun ini menurinya cuma sekali, baisukan. Misalnya dapat 30, ya 15 kilo aja lagi sagan seorang. Amrullah, sang kakak, masih duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama. Padahal usianya sudah menginjak 17 tahun. Sifatnya yang tertutup membuat Amrullah sulit berkomunikasi dan menyerap pelajaran di sekolah secara baik. Sedangkan Fadlan, sang adik, saat ini tengah duduk di kelas 3 sekolah dasar. Bisa bersekolah di tengah kondisi ekonomi pas-pasan menjadi anugerah bagi keduanya. Oleh karena itu, baik Amrullah atau Fadlan sadar, mereka tak sepatutnya membiarkan ibundanya bekerja seorang diri. Dan dengan mengambil alih pekerjaan ini, sang bunda bisa melakukan pekerjaan lain yang dapat menambah pemasukan rupiah ke kantong mereka. Menurutnya kawa kini mereka Amro tuh mereka di membantu surang tah. Kalau pindah Fadlan ini nang kawa lanjut mereka sekolahnya. Ini aku kada mampu. Agar hasil sadapan tidak cepat rusak, penyadap biasanya menggunakan cairan khusus yang mereka sebut dengan cuka. Sebagian masyarakat membuat sendiri cairan asam ini dengan melarutkan pupuk dalam air. Ada pula yang memperolehnya dari fermentasi buah ataupun getah tanaman lainnya. Dengan mencampurkan cuka, maka getah karet akan segera menggumpal dan penyadap tidak lagi khawatir apabila hujan turun di saat penyadapan baru berlangsung. Ada ya ambilnya aku di gunung, Amro di pantai. Kayak itu. Bagi tugas tuh ambilnya aku di gunung, Amro di pantai. Hari ini, Jumania berencana membawa kunyit dan getah karet ke kampung. Walau tak begitu banyak, setidaknya ada lembaran rupiah yang jadi haknya hari ini. Sengatan terik matahari di kulit, serta debu yang berterbangan pun tidak menyurutkan langkah wanita paruh baya ini. Bisa berjalan dulu, bila nyata dapat orang ya nebeng dengan orang tuh dulu. Mencari bahan ke kampung. Wih, cangkal bener jalan tak. Biasa dah kehujanan tak. Desa Alimukim adalah lokasi pengepul getah karet terdekat yang bisa Jumania tuju. Perekonomian dan profesi masyarakat desa yang telah sedemikian maju dan cenderung seragam meningkatkan kebutuhan akan berbagai barang keperluan lainnya. Karenanya hampir setiap hari pedagang-pedagang keliling dari luar daerah meramaikan desa ini. Termasuk pedagang sayur keliling yang membawa keperluan sehari-hari warganya. Aku ada jenar di Lena. Ya. Berapa, Cil? 1.500 kilo. Kalau kurang nggak, Cil? Ada apa nggak? Jadi sekitar 5 kilo tuh, Cil, jadi 7.500. Jadi ya anak duit kecil, anak nih kecil. Menentukan harga tukar tetap berpatokan dengan harga pasaran. Rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli harus diutamakan pada sistem barter seperti ini.
Berbeda dengan kunyit, getah karet yang Jumaniap bawa, ia jual pada pengepul karet di desa. 6.000, 72.000. Penjualan karet ini berdasarkan berat dan harga pasaran yang berlaku. Ya, timbang ya. Namun jika jumlahnya melimpah, tak jarang para pengepul desa menghentikan aktivitasnya. Yang paling murah 58, yang paling tinggi 6.000. Apabila kadang-kadang yang menerima, ya kadang-kadang pas cari gawian lain mulainya. 9 kilo jelas. Udah. Ini 9 kilo celai, harganya Berapapun 6.000, hasil yang duitnya Jumaniap 54.000. terima, akan selalu ia syukuri. Sebab ia percaya, dengan bersyukur niscaya, 50. Tuhan pasti akan mencukupkan segala jerih payahnya ini bagi dua anak yang menunggunya di rumah. Belum melihat mama kasihan sampai malam. Beli sidin beraba ditilam ulun mijitiakan sampai teguring. Sampai teguring ulun guring juga. Tak memiliki sarana MCK yang layak seperti pada umumnya, membuat keluarganya memilih sungai kecil ini sebagai tempat mandi hingga mencuci pakaian. Letaknya yang dekat dengan hutan memungkinkan ancaman ular maupun binatang berbisa lainnya. Ulun mandi di sungai. Pembahiraan ulun jauh lawan pemandian ulun karena dada wisi. Namun segala jenis kekhawatiran itu tertutupi oleh ajaran orang tua kepadanya untuk bersahabat dengan alam dan keadaan. Dengan tidak banyak menuntut, bocah kecil ini juga bisa meringankan beban ibunya. Orang bersalah, terutama tuh mudanya banyak keinginannya tuh nah kalau manui sudah. Kalau kawa ayam mudanya kalau kawa tak. Jadi nya paham aja juga mudanya kalau kawa tak. Rumah sederhana yang berdiri di tengah hutan ini sebenarnya baru berdiri 2 tahun yang lalu, setelah pindah dari rumah sebelumnya yang juga terletak di dalam hutan. Tak ada sekat ruangan di dalamnya, dan disinilah segala aktivitas keluarga dilakukan. Jangankan radio sebagai hiburan, untuk sekedar menyalakan lampu saja, tak ada aliran listrik yang mengalir. Hujan deras hingga angin kencang sudah pasti jadi salah satu ancaman rumah ini. Belum lagi gangguan beberapa binatang, mulai dari semut hutan hingga ular. Berdiamannya dulu tutupi lawangnya berdiam di rumah. Ulun kada supan isi rumah kayak itu. Model kayak hendak rabah. Tapi usaha mama ulun juga.